Selamat datang di Banjarmasin, kota nan barasih pengasuhan nyaman. Orangnya baik, jujur ramah, haluan dua orang bunga sealaman. Selamat datang di Banjarmasin seribu sungai. Orangnya ramah, panaguran panguringan. Kayu baimai, kerakatan baratan, biang panggatan. Kami sambut Wan Baksa Kambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nak. Alhamdulillah, Pak. Kabar saya baik-baik saja. Oh iya, kemarin kan kamu ada mau WA Bapak, kata kamu temuin sama Bapak, dan kamu juga bilang ada yang akan dibicarakan. Iya, Pak. Benar sekali. Maka dari itu hari ini Bapak memenuhi permintaan kamu meskipun kita ketemuan di media online saat ini. Namun tidak mengurangi untuk kita bisa saling berkomunikasi dalam pertemuan konseling individu pada hari ini. Apakah kamu sebelumnya pernah mengikuti konseling individu? Saya belum pernah mengikuti dan ini baru pertama kalinya. Oh, begitu ya. Tapi kamu sebelumnya tahu kan apa konseling itu? Ya, saya tahu konseling itu adalah untuk membantu orang yang sedang bermasalah, Pak. Ya, itu adalah salah satunya. Jadi seperti yang kamu ketahui bahwa konseling individu ada tujuannya, yaitu agar kamu bisa mengatasi masalah yang kamu hadapi. Bahwa konseling individu memiliki asas yang harus kamu ketahui, yaitu asas kerahasiaan. Kamu bisa bercerita kepada Bapak yang kamu rasakan dan yang kamu hadapi tanpa orang lain tahu, agar permasalahan kamu bisa sama-sama dicarikan solusinya. Gimana? Kamu sudah merasa nyaman? Iya, Pak. Saya sudah nyaman bisa bertemu Bapak saat ini dan saya akan menceritakan permasalahan saya yang saya hadapi saat ini. Baiklah, Nak. Sebelum kita lanjutkan untuk pertemuan kali ini, kita sepakati ya waktunya 45 menit atau 60 menit. 45 menit saja, Pak. Saya yakin dapat memaksimalkan pertemuan ini selama 45 menit. Baiklah, kita sepakati pertemuan kita hari ini maksimal adalah 45 menit. Alangkah baiknya kita sama-sama berdoa, semoga pertemuan kita ini mendapatkan manfaat bagi kita bersama. Untuk berdoa akan Bapak pimpin ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Untuk selanjutnya silakanlah kamu menceritakan permasalahan yang kamu hadapi saat ini. Begini, Pak, bagaimana mengatasi permasalahan yang saya hadapi, yaitu bahwa saya kemarin ditelepon oleh Ibu Wali kelas dan di sana beliau menanyakan kepada saya ketidakaktifan saya absensi setiap pembelajaran secara daring. Juga Ibu Wali kelas mempertanyakan bahwa saya sering mengumpulkan tugas yang telah diberikan oleh guru mata pelajaran tersebut. Nah, begitu, Pak, cerita permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oh iya, Nak, sebenarnya apa yang kamu ceritakan tadi Bapak sebelumnya sudah mengetahui kemarin dari wali kelas kamu. Jujur, Nak, Bapak loh dan menyampaikan nama kamu di sana. Padahal yang Bapak ketahui dari rekapitulasi absensi di bulan sebelumnya, kamu adalah siswa yang rajin dan tidak pernah lalai dalam mengumpulkan tugas. Tiba-tiba kamu berubah secara drastis dengan sering tidak masuk pembelajaran daring dan juga tugas mata pelajaran yang tidak dikerjakan. Apakah kamu ada masalah dengan teman sekelas kamu, Nak? Tidak ada, Pak. Berarti kalau masalah teman kamu tidak ada, kamu sekarang ceritakan apa sih masalah kamu sehingga seperti itu? Masalah yang saya hadapi saat ini adalah masalah di rumah, Pak. Dikarenakan saya sering bangun kesiangan dan saya juga tidak memperhatikan jadwal pelajaran di pagi hari. Apakah kamu tinggal bersama kedua orang tua kamu? Iya, Pak, saya tinggal bersama kedua orang tua. Namun saya merasa kurang diperhatikan oleh orang tua saya.
Mereka sibuk dengan kerjaan mereka masing-masing, sehingga saya merasa tidak diperhatikan oleh kedua orang tua saya. Kenapa kamu menyimpulkan bahwa kamu merasa tidak diperhatikan oleh orang tua kamu? Padahal kan kamu tahu sendiri, kedua orang tua kamu bekerja dan itu semata-mata untuk mencukupi keperluan kamu. Nah itu Pak, mereka berdua beranggapan bahwa saya itu mandiri. Makanya saya merasa kurang diperhatikan, padahal saya ingin mereka memperhatikan saya. Apakah kamu pernah mengkomunikasikan perihal ini dengan kedua orang tua kamu dan kamu menceritakan bahwa kamu itu pengen diperhatikan oleh mereka berdua? Belum Pak, saya bingung mau ngomong awalnya seperti apa, karena saya juga takut kalau saya salah dalam menyampaikan kepada kedua orang tua saya. Kalau kamunya tidak ngomong, bagaimana mereka berdua tahu? Kan dengan kamu berbicara, paling tidak mereka berdua tahu apa yang kamu inginkan kepada mereka. Apakah kemarin wali kelas kamu menelpon kamu itu dan menanyakan permasalahan kamu, orang tua kamu tahu kejadiannya? Iya Pak, mereka berdua tahu. Gimana reaksi kedua orang tua kamu? Mereka kaget Pak setelah mengetahui dari ibu wali kelas dan mereka kecewa atas perbuatan saya tersebut. Pastilah orang tua kamu kan kecewa dengan perbuatan kamu seperti itu. Nah, apakah kamu sekarang merasa diperhatikan oleh mereka berdua? Ada Pak perhatian ke saya. Jadi mereka berdua memperhatikan dengan membangunkan saya pagi-pagi sekali untuk sholat subuh di musola. Alhamdulillah kalau kamu merasa sudah diperhatikan oleh kedua orang tua kamu. Jadi menurut Bapak, mulailah kamu dari sekarang bersikap dewasa. Bisakah kamu memahami yang Bapak sampaikan mengenai bersikap dewasa? Bapak yakin dan suatu saat pasti kamu tidak akan tergantung oleh mereka berdua. Iya Pak, mulai dari sekarang saya akan merubah dan memperbaiki sikap saya di rumah kepada orang tua saya. Terus bagaimana dengan evaluasi kehadiran kamu sehingga kamu tidak disiplin dan tugas kamu yang tertinggal? Kan daring juga Pak, jadi mudah aja kelas tidak, nanti remedial juga. Dan pastinya karena pembelajaran daring saat ini pasti dinaikkan kelas sama ibu wali kelas. Kenapa kamu berkesimpulan seperti itu, Nak? Kan seperti itu Pak, karena pandemi COVID saat ini jadi bisa toleransi dari sekolah dalam pembelajaran secara daring, dan saya tetap naik kelas meskipun sering tidak mengumpulkan tugas. Dari cerita kamu dari awal dan sampai akhir ini, Bapak berasumsi permasalahan ketidakhadiran kamu itu dan juga yang tidak dikerjakan tugasnya bukan karena kamu minta perhatian dari kedua orang tua kamu. Justru permasalahan ini memang ada pada kamu yang menganggap enteng pembelajaran daring saat ini. Tidak Pak, Kan kita sudah membuat kesepakatan, Nak, bahwa dalam pelaksanaan konseling individu ini ada saling azas keterbukaan. iya Pak, saya minta maaf. Baiklah, sekarang Bapak akan menganalisis masalah yang kamu hadapi. Silakan kamu lihat papan online yang akan Bapak share berikut ini. Jadi, minta kamu komunikasikan dan akan Bapak tulis di papan ini dengan cara konsep REBT atau rasional emosi behavior therapy, yang artinya pendekatan komunikasi kepada kamu dengan merubah keyakinan irasional kamu menjadi rasional. Akan Bapak analogikan huruf A, B, C, D. Ya, di sini akan Bapak sampaikan adalah konsep sederhana A, B, C, D, dan E. Yang pertama adalah A, adalah aktivitas pengalaman kamu. Artinya yang dari cerita kamu tadi, kamu itu tidak disiplin. Iya Pak, saya tidak disiplin dalam waktu. Saya bangun kesiangan, padahal orang tua saya selalu membangunkan saya dari jam 5 pagi. Itu saya tidur kembali karena mata saya masih mengantuk. Kenapa
kamu di saat pagi masih mengantuk? Apakah kamu malamnya tidur larut ya? Iya Pak, saya kasihkan main game online Pak, karena seru, level gamenya sudah tinggi. Dan bermain online di malam hari, sinyal internet tidak bermasalah Pak. Nah, itu penyebab kamu karena malamnya dihabiskan untuk bermain game online. Sehingga kamu itu tidak disiplin dalam keseharian kamu sendiri. Yang selanjutnya adalah B atau keyakinan. Menganggap pembelajaran online itu adalah biasa saja. Bagaimana menurut penjelasan kamu nih mengenai bahwa pembelajaran online itu menganggap biasa saja atas keyakinan kamu? Iya Pak, saya beranggapan pembelajaran online tidak harus maksimal juga pelajarannya, dan pastinya nanti pasti akan naik kelas juga. Karena pembelajaran longgar dan tidak seperti biasa, yaitu tatap muka. Apabila nilai saya tidak tuntas, maka saya akan remedial supaya nilai tersebut tuntas. Itulah yang keyakinan kamu pembelajaran online itu menurut kamu dianggap biasa saja. Selanjutnya nak, yang C-nya adalah konsekuensi. Di sini menyimpulkan konsekuensinya tugas yang diberikan guru mata pelajaran kamu ketahui sehingga tidak kamu kerjakan. Ya gimana menurut kamu itu? Iya Pak, saya tidak juga menanyakan kepada teman saya yang saat itu masuk pembelajaran daring mengenai tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Terus yang selanjutnya D, di sini adalah dispute. Artinya Bapak akan membuka pola pikir kamu nak secara irasional menjadi rasional. Apakah dengan tidak masuk kelas dan tidak mengerjakan tugas, kamu bisa dinyatakan naik kelas? Itu kan asumsi kamu yang awal tadi. Gimana? Iya Pak, awalnya saya yakin karena saya anggap di saat pandemi COVID sekarang ini sekolah akan memaklumi apabila saya sering tidak masuk dan tidak mengerjakan tugas. Namun dari penjelasan Bapak sebelumnya, sepertinya saya malah berpikir lagi untuk apakah saya akan naik kelas dengan permasalahan seperti ini. Ya pastinya lah nak, karena kalau kamu menganggap pandemi itu sekolah akan memaklumi, kamu bisa diberi toleransi naik kelas, itu salah besar nak. Tidaklah Pak, dari penjelasan awal Bapak tadi, pastinya saya akan rugi dan pastinya tidak akan naik kelas. Selanjutnya yang E di sini adalah efek ataupun akibat dari sikap kamu yang seperti ini. Iya Pak, pastinya saya mau naik kelas. Dari penjelasan yang Bapak tulis dan kamu sampaikan di papan board online tadi, bagaimana dengan tindakan kamu selanjutnya? Jadi sekali lagi Pak, saya meminta maaf karena penjelasan awal tadi saya telah melibatkan kedua orang tua saya yang menyebabkan saya sering tidak masuk pembelajaran daring. Padahal permasalahan tersebut memang karena kelalaian saya. Alhamdulillah, akhirnya kamu menyadari atas perbuatan kamu. Jadi setelah ini Bapak meminta kamu bagaimana kamu membuat rencana perubahan perilaku kamu setelah mengikuti konseling individu ini. Jadi saya akan merubah sikap dan merubah kebiasaan saya untuk melaksanakan tugas saya sebagai seorang pelajar adalah mengatur waktu untuk aktif hadir, pelajaran daring, dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Tidak akan mengulangi perbuatan saya, yaitu tidur larut malam dengan kegiatan bermain game online sampai pagi. Saya akan bersungguh-sungguh belajar dan akan membanggakan kedua orang tua saya. Alhamdulillah, kamu sudah menyampaikan bagaimana rencana perubahan perilaku kamu setelah kegiatan konseling individu ini. Dan Bapak minta itu bukan hanya sekedar lewat omongan saja ya, namun juga kamu implementasikan mulai dari sekarang
setelah konseling ini berakhir. Sepertinya waktu sudah membatasi pertemuan konseling individu namun sebelum mengakhiri, Bapak mau kamu membuat sebuah kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Saya akan berpikir secara rasional bahwa apabila dalam mata pelajaran tidak tuntas dikarenakan saya sering tidak hadir dan sering tidak mengerjakan tugas, maka saya tidak akan naik kelas. Itu adalah kesimpulan yang saya simpulkan kepada Bapak. Yang pastinya itu bukan hanya sekedar lewat omongan saja, namun juga harus kamu implementasikan mulai dari sekarang setelah konseling ini berakhir. Selanjutnya, apakah kegiatan konseling individu ini kita lanjutkan? Menurut saya cukup hari ini saja, Pak, karena saya sudah sepenuhnya menceritakan permasalahan saya. Ya, alhamdulillah. Bapak minta kamu untuk mengisi form yang linknya akan Bapak kirim di WA kamu ya, yaitu lembar kerja peserta didik, terus angket evaluasi proses layanan konseling individu, evaluasi hasil, dan juga angket kepuasan kamu terhadap proses konseling individu pada hari ini. Siap, Pak. Sebelum kita mengakhiri konseling individu pada hari ini, akan Bapak pimpin lagi untuk doa penutup ya. Marilah kita berdoa sambil menundukkan kepala. Semoga pertemuan kita ini mendapatkan manfaat bagi kita bersama. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Alhamdulillah naklah. Untuk selanjutnya kamu akan Bapak pantau terus keaktifan kamu, kehadiran kamu, dan tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Bagaimana tindak lanjut kamu setelah kamu mengikuti konseling individu pada hari ini? Ini, Pak. Terima kasih, Pak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.